Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Ini tidak mungkin. Seorang Dewa Emas tingkat 1 membunuh Dewa Emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang. Aku pasti sedang bermimpi. Tidak, ini bukan mimpi, ini nyata. Chen Ping mengabaikan suara-suara terkejut di belakangnya dan memfokuskan pandangannya pada 12 anjing iblis yang tersisa. Anjing-anjing iblis itu juga terkejut. Meskipun mereka tidak terlalu cerdas, naluri mereka mengatakan bahwa manusia yang tampaknya lemah ini sangat berbahaya. Pemimpin mereka adalah yang terkuat, seorang immortal emas tingkat 5 puncak, namun dia terbunuh dengan satu tebasan pedang. Maksudnya itu apa? Ini berarti bahwa kekuatan manusia ini jauh melebihi imajinasi mereka. Anjing-anjing iblis itu menggeram gelisah dan mulai mundur. Mata mereka yang merah darah dipenuhi rasa takut, keempat kaki mereka gemetar, dan mereka berharap bisa berbalik dan lari segera. Namun Chen Ping tidak akan memberi mereka kesempatan. Sosoknya menghilang dari tempat itu. Sesaat kemudian, dia muncul di hadapan seekor anjing iblis. Pedang pembunuh naga diangkat, dan cahaya pedang berwarna ungu, seperti sambaran petir, melesat menembus langit dan menghantam kepala anjing iblis itu. Klik, tengkorak anjing iblis yang luar biasa keras itu menjadi rapuh seperti kertas di hadapan kekuatan kekacauan. Cahaya pedang menembus dari kepala dan keluar dari ekor, membelah seluruh monster anjing iblis menjadi dua. Darah hitam menyembur ke udara, seperti bunga teratai hitam yang mekar. Satu tebasan pedang, lalu tebasan lainnya. Sosok Chen Ping bergerak lincah menembus kawanan anjing iblis, begitu cepat sehingga gerakannya sama sekali tidak terlihat. Hanya cahaya ungu yang terlihat berkedip di antara gerombolan itu, dan setiap kedipan itu, seekor anjing iblis tumbang. Satu pedang, satu musuh. Tidak ada embel-embel, tidak ada gerakan yang tidak perlu. Setiap tebasan pedang adalah tebasan yang paling sederhana, namun setiap tebasan mengandung kekuatan penghancur dari energi kacau. Anjing-anjing iblis itu akhirnya menyerah. Mereka mulai berpencar dan melarikan diri ke segala arah, berharap mereka memiliki lebih banyak kaki. Namun Chen Ping lebih cepat dari mereka. Pedang pembunuh naga berputar di tangannya, cahaya ungunya seperti sabit maut, merenggut nyawa di medan perang. 12 anjing iblis, 12 pedang. Dari serangan pedang pertama hingga terakhir, hanya dibutuhkan kurang dari 10 tarikan napas. Di medan perang, mayat 13 anjing iblis tergeletak berserakan di tanah, darah hitam mereka membentuk aliran kecil yang membengkak menjadi genangan darah gelap di daerah dataran rendah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, hampir membuat orang mual. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naga, berbalik, dan menatap 10 orang di belakangnya. Tak setetes darah pun menodai tubuhnya, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin, dan mata hitamnya setenang kolam yang tenang. Ke-10 orang itu, termasuk pria parubaya tersebut, semuanya terkejut. Mulut mereka ternganga, mata mereka terbuka lebar, dan tubuh mereka kaku seperti patung, sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Alam abadi emas, tingkat 1. 13 anjing iblis peringkat kelima dari alam abadi emas. Kurang dari 10 tarikan napas. Kehancuran total. Pencapaian ini telah melampaui harapan mereka. Dalam benak mereka, perbedaan antara peringkat pertama Dewa Emas dan peringkat kelima bagaikan langit dan bumi. Seorang kultivator tingkat pertama alam abadi emas bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun dari seorang ahli alam abadi emas tingkat kelima. Namun pemuda ini tidak hanya menangkapnya, tetapi juga membunuhnya. Selain itu adalah serangan balik yang menghancurkan. Satu serangan pedang demi satu serangan, tak ada anjing iblis yang mampu menahan serangan kedua darinya. Jakun pria parubaya itu bergerak-gerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bibirnya bergetar, dan matanya dipenuhi ekspresi yang kompleks keterkejutan, kekaguman, dan sedikit rasa malu yang tidak bisa ia jelaskan dengan tepat. Baru saja, dia menyeret pemuda itu pergi dan memarahinya karena tingkat kultivasinya rendah, berani-beraninya dia datang ke wilayah monster anjing iblis. Jika dilihat kembali sekarang, itu benar-benar lelucon. Bukan berarti mereka tidak menyadari bahayanya, melainkan mereka hanya tidak menganggapnya serius. Ke-13 anjing iblis itu, semuanya berada di tingkat kelima alam dewa emas, tidak lebih dari semut, masing-masing dapat ditebas dengan pedang olehnya. Kau,
Pria parubaya itu akhirnya berhasil berbicara, suaranya serak seperti amplas yang digores, bagaimana kau melakukan itu? Chen Ping menatap pria parubaya itu, matanya yang gelap tampak tanpa emosi. Metode kultivasiku agak istimewa. Suaranya tenang, setenang seolah-olah dia sedang mengatakan bahwa cuaca hari ini cerah. Kekuatan tempurku sedikit lebih kuat daripada yang lain di level yang sama. Sedikit lebih kuat. Bibir pria parubaya itu berkedut. Apakah ini yang Anda sebut, sedikit lebih kuat? Ini sungguh luar biasa. Seorang immortal emas tingkat 1 membunuh seorang immortal emas tingkat 5, sebuah pembunuhan yang mencakup 4 alam kecil dalam sekejap. Apakah itu dianggap kuat? Lalu, siapakah kultivator dewa emas tingkat 4 dan 5 ini? Apakah mereka sampah? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, menekan rasa terkejut dan kagum di hatinya. Bagaimanapun, pemuda ini telah menyelamatkan hidup mereka. Tanpa dia, ke-10 dari mereka akan mati di sini hari ini, menjadi makanan bagi anjing iblis. Terima kasih. Pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam, suaranya penuh dengan rasa terima kasih yang tulus. Saya Zhao Tishan, kapten penjaga di desa Qingfeng. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Ke-9 kultivator itu membungkuk dan menyampaikan rasa terima kasih mereka. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan penghargaan. Chen Ping melambaikan tangannya, tidak perlu bersikap sopan. Kau juga membantuku melarikan diri dari wilayah anjing iblis itu. Senyum malu-malu muncul di wajah Zhao Tishan. Aku malu, aku hanya mempermainkanmu dan memarahimu karena karaktermu yang buruk. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, aku benar-benar tidak mengenali bakatmu, tolong jangan diambil hati. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau tidak bermaksud jahat. Kau mengkhawatirkan keselamatan kami, dan aku menghargai itu. Perasaan hangat meluap di hati Zhao Tishan. Pemuda ini sangat kuat, namun ia sama sekali tidak sombong, sangat ramah dalam ucapan dan tindakannya, sehingga membuatnya mudah didekati. Mayat-mayat anjing iblis ini. Chen Ping memandang 13 mayat anjing iblis di tanah, apakah mereka berguna bagimu? Mata Zhao Tishan berbinar. Mayat anjing iblis itu adalah harta karun. Kulit anjing iblis dapat digunakan untuk membuat baju zirah kelas tinggi, taji tulangnya dapat digunakan untuk membuat senjata, daging dan darahnya dapat digunakan untuk memurnikan pil, dan inti dalamnya merupakan sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Seekor anjing iblis abadi emas tingkat 5 bernilai setidaknya puluhan ribu kristal tingkat tinggi. 13 di antaranya, yaitu lebih dari 10.000 kristal bermutu tinggi, setara dengan total pendapatan desa Qingfeng selama beberapa tahun. Berguna, sangat berguna. Zhao Tishan mengangguk berulang kali, matanya berbinar-binar karena gembira. Ini sangat berguna. Setiap bagian dari anjing iblis itu adalah harta karun. Bahan-bahan ini bisa dijual di kota Tianlan dengan harga kristal yang sangat tinggi. Kalau begitu, kalian berkemaslah, kata Chen Ping. Zhao Tishan terdiam sejenak, kau tidak menginginkannya. Aku tidak punya apapun yang tidak kubutuhkan, kata Chen Ping dengan tenang. Lagi pula, kalianlah yang pertama kali menemukan anjing-anjing iblis ini, aku hanya membantu. Mata Zhao Tishan berkaca-kaca. Pemuda itu dengan mudah menyerahkan harta rampasan senilai lebih dari 10.000 kristal berkualitas tinggi. Kemurahan hati macam apa ini? Sikap seperti apa ini? Dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun dan telah melihat berbagai macam orang, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Ini terlalu berlebihan. Suara Zhao Tishan tercekat karena emosi, kau menyelamatkan nyawa kami dan kemudian memberi kami rampasan perang ini. Kami merasa tidak pantas menerimanya. Bukankah kamu akan membantu desa? Chen Ping berkata, sumber daya ini seharusnya dapat membantu Anda. Air mata Zhao Tishan akhirnya mengalir. Dia membungkuk dalam-dalam dan tetap berdiri untuk waktu yang lama. Aku tak punya cara untuk membalas budimu. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku, dan urusan desa Qingfeng adalah urusanku. Katakan saja, dan aku akan berjuang mati-matian untukmu tanpa ragu. Ke-9 kultivator itu juga membungkuk dalam-dalam, mata mereka dipenuhi rasa syukur dan kekaguman. Chen Ping mengangguk tanpa berkata apa-apa. Zhao Tishan menegakkan tubuhnya, menyeka air matanya, dan menoleh ke 9 kultivator itu, berkata, untuk apa kalian semua berdiri di situ? Cepat kumpulkan rampasan perangnya.
Kesembilan kultivator itu tersadar dari lamunan mereka dan segera mulai bekerja. Mereka dengan terampil memotong-motong mayat anjing iblis itu, memilah dan menyimpan bulu, tulang, daging, dan inti dalamnya, masing-masing dengan senyum gembira di wajah mereka. Zhao Tishan berjalan ke sisi Chen Ping, ragu sejenak, lalu bertanya, aku masih belum tahu harus memanggilmu bagaimana. Chen Ping tidak menyembunyikan namanya. Meskipun para dewa mencarinya, surga ke-19 sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak orang dengan nama yang sama. Terlebih lagi, dia telah mengubah penampilan dan auranya, sehingga dia seharusnya tidak dikenali. Chen Ping, Zhao Tishan mengulangi nama itu, merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tuan Chen, apakah Anda pendatang baru di surga ke-19? Ya, Chen Ping mengangguk. Istriku berada di surga ke-19. Aku datang untuk mencarinya. Mata Zhao Tishan berbinar. Jika kau mencari seseorang, ini adalah tempat terbaik. Kota Bermuda adalah salah satu tempat berkumpul terbesar bagi umat manusia di surga ke-19. Ada berbagai serikat pedagang dan organisasi intelijen di kota ini. Selama kau memiliki cukup kristal, kau dapat menemukan informasi apapun. Bermuda. Chen Ping sedikit mengangkat alisnya. Ya, Bermuda. Zhao Tishan berkata, jaraknya sekitar 2 hari perjalanan ke arah tenggara dari sini. Bermuda adalah kota besar dengan berbagai macam orang, termasuk kultivator independen, pedagang, dan murid sekte. Ada peraturan ketat di kota ini yang melarang perkelahian, jadi sangat aman. Chen Ping mengangguk. Bermuda memang tempat yang dia cari. Kapten Zhao, apakah desa King Feng Anda dekat dengan Bermuda? Tanya Chen Ping. Kanan. Zhao Tishan berkata, desa King Feng terletak di timur Laut Bermuda, sekitar setengah hari perjalanan. Desa ini kecil, hanya memiliki beberapa ratus rumah tangga, yang semuanya mencari nafkah dengan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Baru-baru ini, jangkauan aktivitas anjing iblis tersebut semakin meluas, seringkali mendekati desa untuk menyerang penduduk desa, mengakibatkan kerugian personel yang signifikan bagi kami. Dia menghela napas, sedikit rasa tak berdaya terpancar di wajahnya. Gagasan kepala desa adalah jika kita dapat menemukan sarang anjing iblis dan menemukan cara untuk mengusir atau melenyapkan mereka, desa akan aman. Tetapi seperti yang kalian lihat dalam pertempuran hari ini, kekuatan kita tidak sebanding dengan anjing iblis. Dia berhenti sejenak, menatap Chen Ping, dan secercah harapan terpancar di matanya. Tuan Chen, mengingat kekuatan Anda, jika memungkinkan, bisakah Anda? Dia berhenti di tengah kalimat dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini masalah kami tidak seharusnya merepotkanmu. Chen Ping terdiam sejenak. Saya bisa melihat, tetapi saya tidak bisa menjamin saya bisa menyelesaikan masalah ini. Mata Zhao Tishan tiba-tiba berbinar, dan ekspresi kegembiraan yang liar muncul di wajahnya. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih banyak. Kepala desa pasti akan sangat senang mengetahuinya. Chen Ping melambaikan tangannya. Bawa aku ke desa King Feng dulu. Aku perlu mencari tempat tinggal dan mempelajari situasi di surga ke-19. Baiklah, baiklah. Zhao Tishan mengangguk berulang kali. Silakan ikut denganku, desa King Feng ada di depan, tidak jauh. Harta rampasan itu segera dikumpulkan. Mayat ke-13 anjing iblis itu dibagi-bagi ke dalam kantong penyimpanan, memenuhi lebih dari selusin kantong. Kesembilan kultivator itu semuanya tersenyum, mata mereka berbinar-binar penuh kegembiraan. Ayo pergi, kata Zhao Tishan sambil memimpin jalan. Chen Ping dan Jiang Xuelan mengikuti di belakang, menuju ke desa King Feng. 9 kultivator mengikuti di belakang, mata mereka dipenuhi kekaguman dan pujian saat mereka menyaksikan sosok Chen Ping yang menjauh. Menurutmu, berapa tingkat kultivasi Tuan Chen? Tanya seorang kultivator muda dengan suara rendah. Dia pasti menyembunyikan tingkat kultivasinya. Kata kultivator lain dengan yakin. Bagaimana mungkin seorang dewa emas tingkat 1 membunuh anjing iblis dewa emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang? Dia pasti setidaknya dewa emas tingkat 6. Ya, aku juga berpikir dia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia mungkin sengaja berpura-pura menjadi dewa emas tingkat 1 hanya untuk pamer. Kamu terlalu banyak berpikir. Seorang kultivator yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Tuan Chen memang hanya memiliki aura dewa emas tingkat 1.
Aku bisa merasakannya. Alasan dia mampu membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5 bukanlah karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, tetapi karena teknik kultivasinya yang unik. Teknik kultivasi khusus. Teknik macam apa yang memungkinkan Dewa Emas tingkat 1 membunuh Dewa Emas tingkat 5? Aku tidak tahu soal itu. Bagaimanapun, kekuatan Tuan Chen terlalu besar. Apa kau melihat serangan pedangnya barusan? Serangannya sangat cepat sehingga kau bahkan tidak bisa melihatnya. Dengan satu tebasan, anjing iblis itu bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terbelah menjadi dua. Ya, aku telah berlatih selama ratusan tahun dan belum pernah melihat ilmu pedang yang begitu menakutkan. Katakan padaku, menurutmu siapa yang lebih kuat, Tuan Chen atau penguasa kota Bermuda? Sulit untuk mengatakannya. Penguasa kota Bermuda adalah Dewa Emas tingkat 7. Meskipun Tuan Chen dapat langsung membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5, masih ada perbedaan antara dia dan Dewa Emas tingkat 7, bukan? Sulit untuk mengatakannya, sungguh sulit untuk mengatakannya. Bisikan di antara kerumunan mereda, tetapi kekaguman di mata mereka semakin dalam. Desa Qingfeng terletak di daerah perbukitan di timur Laut Bermuda. Desa ini kecil, hanya memiliki beberapa ratus rumah tangga. Rumah-rumah dibangun dengan batu biru dan kayu spiritual, serta sederhana dan kokoh. Desa itu dikelilingi oleh tembok rendah dengan formasi pertahanan sederhana yang diukir di atasnya, yang dapat menahan serangan beberapa makhluk iblis tingkat rendah. Di tengah desa terdapat sebuah alun-alun yang luas, tempat berdirinya sebuah pohon kuno yang besar. Batangnya membutuhkan lebih dari selusin orang untuk mengelilinginya, dan kanopinya menghalangi sinar matahari, menyelimuti seluruh alun-alun dengan naungan. Di bawah pohon kuno itu terdapat sebuah sumur kuno, airnya jernih seperti kristal dan memancarkan aura spiritual yang samar. Ketika penduduk desa melihat Zhao Tishan kembali bersama sekelompok orang, mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Kapten Zhao telah kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Bagaimana kabar monster anjing iblis itu? Zhao Tishan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Saya baik-baik saja, semua orang baik-baik saja. Ini Pak Chen, dia menyelamatkan kami, katanya sambil menunjuk ke Chen Ping. Para penduduk desa memandang Chen Ping dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Tuan Chen, dia tidak terlihat terlalu tua. Seorang immortal emas tingkat 1. Dia bisa menyelamatkanmu. Kapten Zhao, Anda tidak bercanda, kan? Wajah Zhao Tishan memerah. Kapan aku, Zhao Tishan, pernah bercanda? Meskipun Tuan Chen hanya berada di tingkat pertama alam abadi emas, kekuatan tempurnya jauh melampaui orang lain di tingkat yang sama. 13 anjing iblis di tingkat kelima alam abadi emas Tuan Chen sendiri, satu pedang demi satu pedang, membunuh mereka semua dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Keributan pun terjadi di alun-alun. Semua mata terbelalak dan mulut mereka ternganga. Satu tebasan pedang dan seekor anjing iblis di peringkat kelima alam dewa emas. Membunuh 13 orang dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Ini, bagaimana ini mungkin? Kapten Zhao, apakah Anda yakin tidak sedang membual? Zhao Tishan mendengus dingin, mengeluarkan inti dalam seekor anjing iblis dari tas penyimpanannya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lihat ini, inti dalam dari anjing iblis tingkat dewa emas kelas 5. Kita punya 13 di sini. Masing-masing dibunuh oleh Tuan Chen. Siapapun yang berpikir aku membual, datang dan lihat sendiri. Para penduduk desa berkerumun, mata mereka dipenuhi keterzen Jing'an saat mereka melihat ramuan ajaib di tangan Zhao Tishan. Inti terdalam dari anjing iblis abadi emas tingkat 5 adalah asli, tidak dapat dipalsukan. 13. Ada 13 secara total. Ini berarti bahwa 13 anjing iblis di peringkat kelima alam dewa emas memang telah terbunuh. Orang yang membunuh mereka adalah pemuda ini yang tampaknya baru berada di tingkat pertama alam dewa emas. Cara penduduk desa memandang Chen Ping berubah. Rasa ingin tahu berubah menjadi kekaguman. Dari keraguan menuju penyembahan. Tuan Chen, seorang pria tua berambut putih berjalan keluar dari kerumunan, langkahnya tidak mantap, tetapi ia tampak bersemangat. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-6 alam abadi emas, dan dia adalah kepala desa Qingfeng. Chen Ping menatap lelaki tua itu dan mengangguk sedikit. Pria tua itu berjalan menghampiri Chen Ping dan membungkuk dalam-dalam. Saya Zhao Yuanshan, kepala desa Qingfeng. Terima kasih, Tuan Chen,
karena telah menyelamatkan hidup saya. Suaranya terdengar tua namun tegas, meskipun desa King Feng miskin, kami akan selalu mengingat kebaikan hati Tuan Chen yang luar biasa. Chen Ping membantu lelaki tua itu berdiri, sambil berkata, Kepala desa, tidak perlu formalitas seperti itu. Ini hanya bantuan kecil, tidak perlu dibicarakan. Zhao Yuanshan menegakkan tubuhnya, menatap Chen Ping, dan ekspresi kompleks terlintas di mata tuanya. Tuan Chen, adakah yang bisa saya bantu di desa King Feng? Aku ingin tinggal di desa King Feng selama beberapa hari untuk mempelajari situasi di surga ke-19, kata Chen Ping. Dan selagi di sana, aku juga akan melihat masalah monster anjing iblis itu. Mata Zhao Yuanshan tiba-tiba berbinar, dan ekspresi kegembiraan yang meluap-luap muncul di wajahnya. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih banyak, Tuan Chen. La berulang kali membungkuk, suaranya dipenuhi kegembiraan yang hampir tak tersembunyikan. Masalah anjing iblis telah menghantui kami selama bertahun-tahun, menyebabkan banyak kematian. Kami benar-benar kehabisan akal. Kami sangat berterima kasih kepada Tuan Chen atas bantuannya. Chen Ping mengangguk. Kepala desa, Anda terlalu baik. Tolong antarkan saya ke penginapan saya dulu. Baiklah, baiklah. Tuan Chen, silakan ikuti saya. Zhao Yuanshan berbalik dan memimpin Chen Ping dan Jiang Suelan masuk ke desa. Zhao Tishan mengikuti di belakang, dengan senyum di wajahnya. Para penduduk desa berbincang-bincang di antara mereka sendiri, mata mereka dipenuhi kekaguman dan antisipasi saat mereka menyaksikan sosok Chen Ping yang menjauh. Bisakah pemuda ini benar-benar membantu mereka memecahkan masalah anjing iblis itu? Mereka tidak tahu, namun mereka bersedia mempercayainya. Karena Zhao Tishan mengatakan bahwa pemuda ini bisa membunuh anjing iblis abadi emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang. Tingkat kekuatan ini tak tertandingi di seluruh desa King Feng. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Chen Ping dan Jiang Suelan beristirahat selama sehari di desa King Feng. Meskipun disebut istirahat, Chen Ping sebenarnya tidak benar-benar beristirahat. Rumah bambu itu perabotannya sangat sederhana, sebuah sofa bambu, sebuah meja kayu, sebuah lampu minyak, dan di luar jendela terbentang perbukitan hijau yang bergelombang dengan sesekali terdengar kicauan burung. Dia duduk bersila di sofa bambu, menutup mata untuk bermeditasi, dan kekuatan kekacauan mengalir perlahan di dalam tubuhnya. Cahaya abu-abu keunguan, seperti naga-naga kecil, diam-diam melintasi meridiannya. Setiap pancaran cahaya membawa ritme yang tak terlukiskan, seolah-olah kekacauan primordial dari awal waktu sedang berevolusi kembali di dalam dirinya. Tingkat kultivasinya masih berada di peringkat pertama alam Dewa Emas. Namun, ia dapat merasakan bahwa konsentrasi kekuatan kacau itu lebih tinggi dari sebelumnya. Setiap gumpalan energi spiritual itu bagaikan besi ilahi yang telah ditempa melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, meskipun kuantitasnya tidak bertambah, kualitasnya benar-benar berbeda. Jauh di dalam dantian, benih hukum ruang berputar perlahan, seperti bintang kecil yang memancarkan cahaya perak redup. Cahaya itu sangat redup, hampir tak terlihat, tetapi setiap kedipan menciptakan riak kecil di ruang sekitarnya. Benih hukum waktu juga mulai tumbuh, meskipun masih sangat lemah, seperti tunas lembut yang baru saja menembus tanah, tetapi keberadaannya sudah dapat dirasakan. Itu adalah perasaan yang sangat misterius, seolah-olah perjalanan waktu di dalam dirinya telah melambat. Hukum-hukum yang mengatur alam semesta di surga ke-19 lebih dari 10 kali lebih sempurna daripada hukum-hukum di surga ke-18. Di sini, potongan-potongan hukum bukan lagi langka, melainkan ada di mana-mana seperti udara. Para kultivator di alam abadi emas dapat berlatih di sini dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada di alam yang lebih rendah. Namun, di sisi lain, ada juga lebih banyak individu yang kuat dan lebih tangguh di sini. Di surga ke-18, seorang dewa emas tingkat 6 sudah memiliki kekuatan tempur tertinggi, tetapi di surga ke-19, seorang dewa emas tingkat 6 hanya dapat dianggap rata-rata. Jiang Suelan duduk di sisi lain rumah bambu itu, dikelilingi cahaya biru es. Metode kultivasinya sangat berbeda dari Chen Ping. Kekuatan kacau Chen Ping melahap dan melelehkan segalanya, sementara dia memasukkan hukum langit dan bumi tipe es ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit, menggabungkannya dengan garis keturunan dewa es miliknya sendiri. Udara dingin menurunkan suhu seluruh rumah bambu secara signifikan,
dan lapisan tipis embun beku mengembun di dinding bambu, berkilauan dengan cahaya sebening kristal di bawah sinar matahari pagi. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ketiga alam Dewa Emas. Setelah garis keturunan Dewa Es sepenuhnya terbangun, kecepatan kultivasinya meningkat pesat, dan kekuatan Dewa Es jauh melampaui kekuatan orang lain pada level yang sama. Dalam pertempuran berturut-turut di surga ke-17 dan ke-18, dia telah membuktikan bahwa kultivator di bawah peringkat kelima alam Dewa Emas bukanlah tandingan baginya. Namun ini adalah surga ke-19, dan peringkat ketiga dari alam Dewa Emas hanyalah titik awal. Dia perlu menjadi lebih kuat. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan paginya, sinar matahari pertama menerobos hutan bambu dan masuk ke dalam rumah bambu, membuat seluruh rumah terasa hangat dan terang. Cahaya keemasan jatuh di dinding bambu, mengubah bunga-bunga es menjadi warna emas pucat, seperti permata kecil yang tertanam di bambu. Suara kicauan burung terdengar dari luar jendela, jernih dan merdu, membawa aroma segar yang khas dari pegunungan dan ladang. Pegunungan di kejauhan tampak samar-samar di tengah kabut pagi, seperti lukisan tinta tradisional Tiongkok. Chen Ping membuka matanya, secercah kelicikan terpancar di pupil matanya yang gelap. Cahayanya redup, namun setajam pedang yang terhunus dari sarungnya, cepat berlalu dan fana. Aura yang dipancarkannya lebih terkendali daripada kemarin, dan kekuatan kekacauan beredar lebih lancar dan bebas di dalam tubuhnya. Saatnya bangun, suaranya tenang. Jiang Xuelan juga membuka matanya, mata birunya yang sedingin es memancarkan sedikit rasa lesu. Lah meregangkan tubuh, gaun putih saljunya berkilauan samar-samar di bawah cahaya pagi, seperti lapisan tipis embun beku yang menutupi sutra. Rambutnya yang panjang dan hitam pekat terurai begitu saja di bahunya, ujungnya masih terdapat kristal es kecil yang mengembun selama kultivasinya malam sebelumnya, berkilauan di bawah sinar matahari. Mau ke Bermuda hari ini? Tanyanya, suaranya masih sedikit serak karena baru bangun tidur. Chen Ping mengangguk, berdiri dari sofa bambu, berjalan ke jendela, dan memandang pegunungan di kejauhan. Mencari tahu situasi di surga ke-19 dan melihat apakah ada berita tentang Yuki. Keduanya melangkah keluar dari rumah bambu, di mana Zhao Tishan sudah menunggu di halaman. Lah berganti pakaian bersih, pedang panjang berwarna merah tua tergantung di pinggangnya, cincin tembaga pada sarungnya bergemerincing lembut tertiup angin pagi. Lah tersenyum lebar dan tampak jauh lebih bersemangat daripada saat baru saja lolos dari cengkeraman monster itu kemarin. Saat melihat Chen Ping dan Jiang Xuelan keluar, senyum muncul di wajahnya. Senyum itu tulus dan tanpa kepura-puraan. Tuan Chen, Nyonya Jiang, selamat pagi. Dia menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat, gerak-geriknya bahkan lebih sopan dari sebelumnya. Kepala desa meminta saya untuk mengantarmu ke kota Bermuda. Saya sangat mengenal kota Bermuda. Dulu saya sering pergi ke sana setiap bulan untuk menjual bahan-bahan monster, membeli pil dan kristal. Saya tahu setiap jalan dan gang di kota itu. Di belakang Zhao Tishan ada 9 kultivator, 9 orang yang sama yang telah memburu monster anjing iblis bersama-sama kemarin. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, dan mata mereka berbinar penuh antisipasi. Meskipun mereka menderita beberapa luka dalam pertempuran kemarin, tidak ada satupun orang yang tewas, yang merupakan hal yang sangat jarang terjadi dalam operasi perburuan monster anjing iblis. Mereka semua tahu itu semua karena Chen Ping. Tanpa Chen Ping, ke-10 orang itu tak akan mampu bertahan melawan 13 anjing iblis. Inti binatang buas, bulu, taji tulang, dan daging dari ke-13 anjing iblis tersebut jika digabungkan merupakan kekayaan yang luar biasa. Bagi sebuah desa perbatasan kecil seperti desa Qingfeng, kekayaan ini cukup untuk menopang biaya kultivasi seluruh desa selama beberapa tahun. Yang lebih penting lagi, pencapaian ini memberi mereka harapan. Dengan kehadiran Bapak Chen, mereka mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah berani mereka impikan. Ayo pergi, kata Chen Ping. Kelompok itu meninggalkan desa Qingfeng dan menuju ke arah tenggara. Saat cahaya pagi semakin terang, matahari keemasan perlahan terbit di langit, memandikan seluruh bumi dengan rona keemasan yang hangat. Burung-burung di hutan mulai beraktivitas, berbagai jenis burung melompat-lompat di dahan dan berkicau merdu. Kadang-kadang, 1 atau 2 makhluk roh tingkat rendah dapat terlihat berkeliaran di hutan, bulu mereka masih basah. Oleh embun,
terkejut oleh jejak kaki di jalan setapak dan berpencar ke segala arah. Desa Qingfeng berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari Bermuda. Seluruh rute berbukit dengan sedikit perubahan ketinggian, tetapi vegetasinya rimbun, dengan pohon-pohon spiritual dan tumbuhan spiritual di mana-mana. Terkadang Anda bisa mencium aroma obat yang kuat di sepanjang jalan. Itu adalah tumbuhan obat liar di pegunungan yang melepaskan khasiat pengobatannya. Zhao Tishan menunjuk ke daerah dataran rendah di pinggir jalan dan memberitahu Chen Ping bahwa meskipun tanaman obat di sana tidak berkualitas tinggi, penduduk desa Qingfeng biasa datang ke sini untuk mengumpulkan dan memperdagangkan tanaman obat. Sejak tersebar kabar bahwa anjing-anjing iblis telah memperluas wilayah kekuasaan mereka, sudah lama tidak ada yang berani melakukan perjalanan sejauh itu untuk mengumpulkan ramuan. Saat mereka berjalan melewatinya, mereka masih samar-samar melihat beberapa jejak panen di sepanjang jalan setapak, yang kini ditumbuhi gulma. Setelah berjalan sekitar 2 jam, sebuah kota besar tampak di kejauhan. Garis luar tembok kota tampak samar-samar di tengah kabut pagi, seperti binatang buas yang mengintai. Saat mereka mendekat, kabut perlahan menghilang, dan wajah kota yang sebenarnya menjadi lebih jelas. Bermuda, tembok kota menjulang tinggi ke awan, diperkirakan setidaknya setinggi 100 kaki. Tembok itu seluruhnya terbuat dari batu-batu besar berwarna putih kebiruan, setiap batu berukuran beberapa kaki persegi, dengan ukiran rune yang rapat di permukaannya. Rune-rune itu sangat rumit hingga memukau, masing-masing berputar perlahan dan memancarkan cahaya redup. Itu adalah formasi pertahanan, yang konon dibuat oleh seorang ahli formasi tingkat Dewa Emas Luo Agung yang diundang oleh penguasa kota pertama kota Baimu. Formasi ini dapat menahan serangan dari Dewa Emas Luo Agung. Cahaya dari rune itu tidak menyilaukan di bawah sinar matahari, tetapi tidak seorang pun akan meragukan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya. Di luar gerbang kota terdapat parit lebar dengan air sebening kristal, yang dasarnya ditutupi dengan lempengan batu yang diukir dengan rune. Sebuah jembatan batu besar membentang di atas sungai, cukup lebar untuk menampung puluhan kereta kuda yang berjalan berdampingan. 2 barisan penjaga berbaju zirah hitam berdiri di ujung jembatan. Masing-masing dari mereka berada di tingkat keempat alam Dewa Emas, dan beberapa kapten bahkan telah mencapai tingkat kelima alam Dewa Emas. Pelindung dada dan bahu baju besi hitam itu diukir dengan simbol Bermuda, sebuah kota yang dikelilingi oleh 9 tembok, dengan garis-garis sederhana namun memiliki kehadiran yang megah. RSN Official. Tatapan mata para penjaga itu seperti pisau, mengamati setiap orang yang masuk atau keluar dari gerbang kota. Tatapan mata mereka memancarkan ketidakpedulian dan kewaspadaan profesional, tak seorang pun bisa menipu mereka di bawah pengawasan ketat mereka. Beberapa kultivator nakal tingkat rendah tanpa sadar akan menundukkan kepala dan mempercepat langkah mereka saat melewati para penjaga. Gerbang kota itu tingginya puluhan kaki dan seluruhnya terbuat dari besi hitam. Permukaannya ditutupi dengan rune pertahanan, yang masing-masing perlahan berkilauan dengan cahaya keemasan gelap. Berat kedua gerbang kota ini saja mungkin membutuhkan jutaan kilogram besi hitam untuk ditempa. Gerbang itu juga bertatahkan ribuan kristal spiritual seukuran kepalan tangan, yang merupakan inti energi yang mempertahankan formasi pertahanan gerbang kota. Pada saat itu, gerbang kota terbuka lebar, dan orang-orang datang dan pergi tanpa henti. Di atas gerbang kota tergantung sebuah plakat besar dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya, Bermuda City. Karakter-karakter tersebut diukir dengan kekuatan hukum seorang Dewa Emas tingkat 7, dan setiap karakter memancarkan tekanan yang mendebarkan. Hanya dengan menatapnya terlalu lama saja akan menimbulkan sensasi menyengat samar pada indera spiritual seseorang. Huruf-hurufnya kuat dan tegas, dengan goresan setajam pisau, jelas merupakan karya seorang kaligrafer yang sangat terampil dan berpengalaman. Bagian tepi lempengan tersebut diukir dengan pola-pola rumit, yang bukan sekadar hiasan, melainkan pola-pola yang menyembunyikan formasi pelindung kecil. Terdapat goresan samar dan bekas hangus di dinding luar kota, yang merupakan bukti bahwa Bermuda pernah diserang. Namun, bekas-bekas tersebut sangat samar, menunjukkan bahwa formasi pertahanan di tembok kota sudah cukup untuk menahan sebagian besar serangan. Zhao Tishan menunjuk beberapa peninggalan pertempuran yang jelas terlihat di tembok kota dan memberitahu Chen Ping bahwa peninggalan itu ditinggalkan oleh makhluk iblis tingkat 8 Dewa Emas yang menyerang kota bertahun-tahun yang lalu.
Dalam pertempuran itu, kota Baimu kehilangan beberapa ahli tingkat 7 Dewa Emas sebelum berhasil mengusir makhluk iblis tersebut. Sejak itu, rune di tembok kota telah diperkuat beberapa kali. Untuk memasuki kota ini, seseorang harus membayar biaya 10 kristal berkualitas tinggi per orang. 10 kristal tingkat tinggi bukanlah jumlah yang besar bagi kultivator Dewa Emas, tetapi bagi kultivator sesat di alam dewa sejati, itu merupakan pengeluaran yang cukup besar. Zhao Tishan mengeluarkan 100 kristal berkualitas tinggi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada penjaga. Penjaga itu mengambil kristal tersebut, memindainya dengan indera ilahinya, mengangguk, lalu pergi.